Alia tumbuh dalam keluarga yang kaya raya, tetapi ayahnya, Pak Surya, selalu mengajarkannya untuk hidup mandiri. Sejak kecil, ia tidak dibesarkan dengan gaya hidup mewah seperti kebanyakan anak orang kaya. Ia diajarkan untuk bekerja keras dan menghargai setiap orang, tanpa memandang status sosial. Saat kuliah, Alia bertemu dengan Dika, seorang pria sederhana yang cerdas dan pekerja keras. Keduanya jatuh cinta bukan karena harta, melainkan karena kesamaan nilai-nilai hidup. Dika berasal dari keluarga kelas menengah yang cukup terpandang, tetapi mereka bukan orang kaya. Hubungan mereka berjalan lancar, hingga akhirnya Dika melamar Alia. Saat pernikahan akan dilangsungkan, Alia membuat keputusan yang mengejutkan keluarganya. Ia meminta agar tidak ada pesta mewah, dan ingin hidup sederhana setelah menikah. Ia tidak ingin identitasnya sebagai anak orang kaya memengaruhi rumah tangganya. Aku ingin membangun keluarga dengan Dika dari nol. Aku ingin dihargai karena diriku sendiri, bukan karena harta keluargaku. Ucapnya kepada ayahnya. Pak Surya awalnya keberatan, tetapi ia tahu putrinya memiliki tekad yang kuat. Dengan berat hati, ia mengabulkan permintaan Alia dan hanya menghadiri pernikahan dengan sederhana. Setelah menikah, Alia pun pindah ke rumah keluarga Dika dan mulai hidup sebagai bagian dari mereka. Namun, sejak hari pertama menginjakan kaki di rumah mertua, ia merasakan ada yang tidak beres. Bu Ratna, ibu mertua Alia, adalah seorang wanita yang memegang teguh nilai status sosial. Baginya, keluarga mereka lebih terpandang dibanding kebanyakan orang, dan ia ingin menantu yang sesuai dengan standar itu. Sejak awal, ia sudah meremehkan Alia. Dari mana asal keluargamu? Kok tidak banyak yang datang saat pernikahan? Tanyanya dengan nada sinis pada malam pertama Alia di rumahnya. Alia hanya tersenyum. Keluarga saya tinggal jauh, Bu. Jadi hanya sedikit yang bisa datang. Bu Ratna tidak puas dengan jawaban itu. Semakin hari, semakin tampak bagaimana ia memperlakukan Alia dengan berbeda dibanding menantu lainnya. Jika menantu yang lain diperlakukan Mbak Ratu, Alia justru diperlakukan seperti pembantu. Pagi-pagi sekali, Alia sudah dibangunkan untuk memasak sarapan. Setelah itu, ia harus mencuci piring, membersihkan rumah, dan mengurus kebutuhan keluarga. Jika ada tamu, Alia harus melayaninya seorang diri, sementara menantu lain hanya duduk manis menikmati hidangan. Kamu kan bukan orang kaya, jadi terbiasa kerja keras, kan? Ucap Bu Ratna dengan senyum sinis saat Alia harus membersihkan taman belakang sendirian. Dika, yang sibuk bekerja di kantor, tidak terlalu menyadari perlakuan ibunya. Setiap kali ia bertanya, Alia hanya menjawab dengan senyuman. Aku baik-baik saja, Mas, tetapi di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Sampai kapan ia harus bertahan? Hari demi hari berlalu, dan perlakuan Bu Ratna terhadap Alia semakin menjadi-jadi. Setiap pagi, Alia harus bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan sarapan bagi seluruh keluarga, sementara menantu lain masih tidur nyenyak. Setelah itu, ia harus mencuci baju, membersihkan rumah, bahkan memasak makan malam sendirian. Jika sedikit saja ia melakukan kesalahan, Bu Ratna tidak segan-segan menghinanya di depan orang lain. Kamu ini memang tidak bisa diandalkan. Pantas saja orang tuamu tidak pernah menjenguk. Pasti malu punya anak seperti kamu. Hardiknya suatu pagi ketika Alia terlambat menyajikan teh. Alia hanya menundukkan kepala, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia bukan orang yang mudah tersinggung, tapi kata-kata itu menyakitinya. Namun, ia tetap diam dan memilih bertahan, berharap suatu hari Bu Ratna akan melihat ketulusannya. Yang lebih menyakitkan adalah sikap keluarga lain yang ikut merendahkannya. Kakak iparnya, Wulan, sering ikut menyindirnya, kalau aku jadi kamu, aku pasti sudah kabur dari rumah ini. Tapi ya, mau gimana lagi? Kamu kan gak punya siapa-siapa. Katanya dengan nada mengejek saat melihat Alia mencuci piring sendirian. Setiap malam, Alia tidur dalam kelelahan, tetapi ia tidak pernah mengeluh kepada Dika. Ia mencintai suaminya dan tidak ingin membebaninya dengan masalah ini. Namun, perlakuan buruk itu mencapai puncaknya ketika keluarga besar berkumpul di rumah mertua untuk merayakan ulang tahun Bu Ratna. Alia bekerja lebih keras dari biasanya untuk memastikan acara berjalan lancar. Ia menyiapkan makanan, membersihkan rumah, dan memastikan setiap tamu terlayani dengan baik. Tapi, alih-alih mendapatkan apresiasi, ia justru kembali dipermalukan di depan semua orang. Saat makan malam berlangsung, salah satu tamu memuji masakan yang disajikan. Siapa yang masak? Enak sekali, kata seorang tante dari pihak mertua. Sebelum Alia sempat menjawab, Bu Ratna dengan cepat menyahut, "Ah, itu cuma masakan biasa."
Menantu satunya ini memang pantasnya jadi pembantu, bukan jadi istri anakku. Ruangan mendadak hening. Beberapa tamu terlihat terkejut, sementara yang lain tertawa pelan, seakan membenarkan kata-kata Bu Ratna. Alia tersenyum kecil, tetapi dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, bukan kesedihan, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa ia sudah cukup bersabar. Hari itu juga, ia menerima telepon dari seseorang yang sudah lama menunggu kabarnya. Ayahnya Alia, "Cukup. Kami akan menjemputmu besok." Suara tegas Pak Surya terdengar di seberang telepon. Alia terdiam. Sudah lama ia menahan diri, tapi kali ini, mungkin sudah saatnya ia pergi. Keesokan harinya, suasana rumah masih seperti biasa. Alia tetap bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Ia sudah mengambil keputusan, dan kali ini, ia tidak akan mundur. Pagi itu, Bu Ratna masih dengan sikap dinginnya. Saat melihat Alia sibuk di dapur, ia hanya melirik sinis. "Kalau sudah selesai masak, jangan lupa cuci piring. Jangan pikir kamu bisa bersantai seperti menantu lainnya," ucapnya tajam. Alia hanya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa marah atau sedih. Justru, ada ketenangan dalam dirinya. Saat waktu menunjukkan pukul 10 pagi, suara deru mesin mobil terdengar dari luar rumah. Namun, ini bukan suara mobil biasa. Suara itu terdengar berat dan berkelas, menarik perhatian semua orang di dalam rumah. "Siapa yang datang?" tanya salah satu ipar Alia penasaran. Bu Ratna bangkit dan berjalan ke jendela, mencoba mengintip. Saat itu juga, wajahnya berubah pucat di depan rumah. Sebuah Rolls-Royce hitam mengilap berhenti dengan anggun. Di belakangnya, terlihat dua mobil mewah lainnya yang tampak seperti mobil pengawal. Seorang sopir berjas hitam segera keluar dan membukakan pintu untuk seorang pria parubaya yang tampak berwibawa. "Pak Surya." Ia melangkah masuk dengan wajah dingin dan penuh otoritas. Semua orang yang ada di ruang tamu langsung terdiam. Mereka tidak mengerti siapa pria itu, tetapi dari cara ia berjalan dan tatapan matanya yang tajam, jelas bahwa ia bukan orang sembarangan. Alia meletakkan cangkir teh yang sedang ia pegang dan melangkah maju. Dengan suara tenang, ia menyapa, "Ayah." Keheningan semakin terasa. Bu Ratna tampak terkejut, hampir tidak bisa berkata-kata. "Ah, Alia, siapa mereka?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surya menatapnya tajam sebelum berbicara. "Saya Surya Pradipta, ayah Alia." Pemilik Pradipta Group. Sekali lagi, ruangan menjadi hening. Semua orang saling bertukar pandang, menyadari bahwa nama itu bukan nama biasa. Pradipta Group adalah salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Bu Ratna terlihat seperti kehilangan keseimbangan. Wajahnya yang biasanya penuh arogansi kini dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Maaf, Pak, kami tidak tahu," katanya terbata-bata. Pak Surya tidak menggubrisnya. Ia menatap langsung ke arah Alia dan berkata dengan suara tegas, "Kami sudah cukup memberimu kebebasan, Alia. Kami membiarkanmu memilih jalan hidupmu, tetapi kami tidak bisa diam ketika kau diperlakukan seperti ini. Ayo pulang." Alia menatap ayahnya sejenak, lalu menoleh ke arah Dika yang masih berdiri dengan ekspresi bingung. "Alia, kenapa kamu tidak pernah bilang?" tanya Dika pelan. Matanya penuh penyesalan. Alia tersenyum tipis. "Karena aku ingin dihargai sebagai Alia, bukan karena keluargaku." Tapi ternyata, di rumah ini, harga diri hanya diukur dari harta. Bu Ratna mulai panik. Ia mencoba mengubah sikapnya dan berkata dengan suara manis, "Alia, nak, jangan salah paham. Ibu hanya ingin mendidikmu agar kuat. Semua ini demi kebaikanmu." Namun, Alia tidak tertipu. Ia sudah melihat sifat asli mertuanya. Ia menatap wanita itu dengan tenang dan berkata, "Maaf, Bu. Saya sudah cukup bersabar. Sekarang, saya memilih untuk pergi." Tanpa menoleh lagi, Alia melangkah keluar rumah, diiringi tatapan penuh keterkejutan dari keluarga Dika. Saat ia masuk ke dalam mobil mewah itu, pintu tertutup, dan kendaraan perlahan melaju meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat penderitaannya. Sementara itu, Bu Ratna terduduk di sofa, wajahnya pucat pasi. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada status sosial, seorang menantu yang berhati mulia. Saat mobil mewah yang membawa Alia melaju perlahan meninggalkan rumah itu, keheningan menyelimuti ruang tamu. Semua orang masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dika berdiri terpaku, menatap kosong ke arah pintu. Baru sekarang ia benar-benar menyadari betapa besar pengorbanan Alia selama ini.
Betapa bodohnya ia karena tidak menyadari bagaimana ibunya telah memperlakukan wanita yang paling ia cintai, Bu Ratna, yang masih duduk dengan wajah pucat, mulai tergagap. Dedika, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus meminta Alia kembali. Suaranya terdengar panik, Dika tidak menjawab. Ia hanya berbalik dan berjalan cepat menuju pintu, berharap bisa mengejar Alia. Namun, saat ia sampai di luar, mobil itu sudah semakin jauh, meninggalkan debu di jalanan. Tanpa pikir panjang, Dika segera mengambil kunci mobilnya. Namun, sebelum ia sempat masuk, seorang pria yang tadi datang bersama Pak Surya menghentikannya. Maaf, Pak Dika. Tuan Surya meminta agar Anda tidak mengikuti Nona Alia. Jika beliau mengizinkan, Nona Alia yang akan menghubungi Anda sendiri. Dika menatap pria itu dengan mata memerah. Tapi aku suaminya. Pria itu tetap berdiri dengan tenang. Dan justru karena itulah, Tuan Surya ingin Anda belajar menghargainya. Dika merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah merasa seputus asa ini. Untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang begitu berharga, dan ia tidak tahu apakah ia masih punya kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Sementara itu, di dalam mobil, Alia duduk diam, menatap keluar jendela. Perasaannya campur aduk, antara lega dan sedih. Pak Surya, yang duduk di sampingnya, menatap putrinya dengan penuh kasih. Kau baik-baik saja, nak? Tanyanya lembut. Alia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku hanya merasa bodoh, ayah. Aku pikir, dengan bersabar, aku bisa mengubah mereka. Tapi ternyata, ada hal yang tidak bisa diubah. Pak Surya mengangguk. Kesabaran itu baik, Alia. Tapi tidak untuk orang yang tidak menghargaimu. Alia tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bebas. Hari-hari setelah kepergian Alia terasa sunyi di rumah itu. Bu Ratna, yang biasanya penuh dengan suara perintah dan sindiran, kini lebih banyak mengurung diri di kamar. Keluarga mulai menyadari bahwa kepergian Alia bukan hanya sekadar kehilangan seorang menantu, tetapi juga kehilangan seseorang yang tulus. Dika berulang kali mencoba menghubungi Alia, tetapi semua pesannya tidak pernah dibalas. Ia bahkan mencoba datang ke kantor pusat Pradipta Group, tetapi penjaga di sana hanya mengatakan bahwa Alia belum ingin bertemu dengannya. Hingga suatu hari, surat perceraian datang ke tangannya. Dika merasa dunianya runtuh. Ia menolak menandatanganinya, tetapi Alia telah mengambil keputusan. Baginya, pernikahan yang tidak didasarkan pada penghormatan tidak layak untuk dipertahankan. Bu Ratna menangis ketika mengetahui hal itu. Kini, ia menyadari bahwa menantu yang selama ini ia hina adalah orang yang paling berhati mulia. Namun, penyesalannya datang terlambat. Alia, di sisi lain, memulai hidup baru. Ia kembali ke keluarganya, mengambil kembali perannya di perusahaan, dan menjalani hidup dengan lebih baik. Luka di hatinya perlahan sembuh, dan ia menyadari bahwa meninggalkan rumah itu adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Di sebuah acara amal yang diadakan keluarganya, seorang teman bertanya kepadanya, apakah kamu masih mencintainya? Alia tersenyum, lalu menjawab dengan tenang, aku masih mencintainya. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri, dan dengan itu, ia melangkah maju, meninggalkan masa lalunya, dan menuju masa depan yang lebih cerah.